Mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar dengan tulus dan ikhlas berjihad di jalan Allah untuk memerdekakan negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Zona ID. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat relevan dan penting dalam rangka mengenai menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini. Baik, dalam seiring dengan bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia, maka perlu juga bagi kita untuk melihat generasi milenial sebagai penerus bangsa dan peran dalam mengisi kemerdekaan ini. Untuk itu hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang Masya Allah luar biasa, Bapak Kemenak Kabupaten Aceh Barat, Bapak Haji Abrar Zim SAG MH. Bapak selamat datang di podcast Zona ID ini, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, kita diskusi sharing ringan saja, Pak. Baik. Kami sebagai moderator di sini sangat merasa terhormat karena bisa diskusi langsung dengan Bapak di ruangan yang sederhana ini. Terima kasih. Kami juga senang hadir di sini dengan ruangan yang nyaman. Masya Allah. Ya. Baik, kita membahas tentang generasi muda. Jadi mendengar kata-kata pemuda berarti otomatis kita tentu saja sedang membahas aset negara yang paling berharga. Karena sebagaimana kita tahu bahwa baik buruknya suatu bangsa kita lihat kepada pemudanya. Baik, bagaimana pendapat Bapak tentang generasi muda di era globalisasi dan era digital yang super canggih dan serba cepat ini, Pak? Baik, generasi muda di era sekarang yang kita sering mendengar dengan generasi milenial yang lahir di tahun 1981 sampai 1990. Tentu mereka saat ini sangat akrab dengan teknologi informasi, dengan gadget, dengan semua perkembangan zaman yang saat ini mereka geluti. Ya, mereka sangat jauh kalau dulu orang-orang tua kita lahir di zaman kolonial, yang mereka hidup dan lahir di zaman milenial. Tentu dalam mengisi kehidupan dan pembangunan, mereka juga tidak bisa melupakan sejarah-sejarah masa lalu, adat istiadat, etika, dan terutama agama. Baik, dari tanggapan Bapak, peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan yang ke-79 ini bagaimana, Pak? Baik, kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu dari tahun ke tahun menyambut hari ulang tahun itu dengan kegiatan dan persiapan yang berbeda-beda. Di era milenial, bagaimana anak-anak muda kita yang saat ini sibuk dengan gadgetnya, itu harus kita perkenalkan. Yang pertama sekali adalah sejarah, bahwa negeri ini merdeka dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata, dan juga puing-puing tulang belulang para syuhada. Mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar dengan tulus dan ikhlas berjihad di jalan Allah untuk memerdekakan negeri ini. Tahukah generasi muda kita saat ini tentang hal ini? Nah, maka ini kita perkenalkan kepada mereka. Jangan terus sibuk dengan era teknologi informasinya. Maka kita perkenalkan pertama sekali adalah untuk mengisi kemerdekaan itu tingkatkan SDM-nya. Ya, SDM-nya, tingkatkan pendidikannya. Silakan belajar. Bahwa bangsa yang tidak belajar itu tidak akan maju. Bangsa yang bodoh itu akan dijajah oleh bangsa lain. Maka kepada generasi muda sekarang, IT, informasi, teknologi nggak bisa kita tinggalkan. Tapi juga tidak bisa mencoba saja do dengan teknologi informasi itu. Tapi ada hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu satu. Yang kedua adalah memperkenalkan sejarah. Ya,
mereka harus tahu kalau Soekarno berkata jas merah, Jas merah. jangan sekali-kali meninggalkan Ya, sejarah. betul. Tahu nggak generasi muda kita siapa itu Teguh Umar? Ah, Tahu nggak generasi muda kita siapa itu Pangeran Diponegoro misalnya? Siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia? Jadi mereka itu harus tahu dan kita perkenalkan sejarah itu kepada mereka. baik, Pak. Kemudian sering kita lihat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia ini banyak sekali pemuda juga ikut peran andil di dalam menyambut kemerdekaan ulang tahun Indonesia dengan membuat berbagai macam acara-acara. Nah, apa dampak positif dan negatif dari acara-acara tersebut, Pak? Nah, kita melihat dulu jenis acaranya. Misalnya kalau dulu ada panjat pinang, Ya. suruh telaah sama mereka dari mana asalnya. Dulu orang Belanda buat lomba panjat pinang, yang panjat pinang itu pribumi Ya. orang kita. Kemudian naik ke atas dia buat oli atau apa namanya itu, pokoknya yang tidak mudah naik ke atas lalu melorot jatuh. Ya. Ketika ada yang terinjak-injak, mereka bangga lihatnya. Jadi kalau menurut kami yang panjat pinang itu jangan dibuat lagi. Itu Iya, adalah kan, ya? metode penjajah. Itu satu. Yang kedua, jangan juga membuat lomba-lomba di dalam peringatan HUT RI yang melanggar etika dan budaya bangsa Indonesia. Nah, misalnya apa? Menari-nari dengan tidak menutup aurat, misalnya kan begitu. Iya. Ada yang baik. Misalnya lomba baris berbaris. Ya. Nah, itu kan masih dengan bagaimana disiplin, Ya. bagaimana kerapian, bagaimana jiwa korsa, kekompakan. Karena sekarang ini udah individu-individu. Ya. Kalau duduk di warung dia nggak tahu siapa di sebelahnya. Asik dengan gadgetnya, Asik Pak, dengan ya? gadgetnya. Iya, benar Nah, sekali. itu. Kemudian ada lomba-lomba lain yang bermanfaat. Kalau dari segi agama, lomba azan boleh. Boleh saja ya, Pak. Ya, lomba Asmaul Husna. Nah, tahu nggak mereka itu apa Asmaul Husna? Itu lomba salat berjamaah. Bagaimana salatnya? Jadi generasi muda itu semaju apapun zaman, agama jangan ditinggalkan. Ya, Pak. Jadi kata Imam Ibnu Arabi, hidup dengan agama terarah. Ya, silakan anak-anak kita beragama. Hidup dengan ilmu tidak susah. Silakan menuntut ilmu. Secanggih apapun zaman, ilmu jangan tinggalkan. Hidup dengan keterampilan mudah. Kalau nggak tinggi pengetahuan, nggak apa-apa. Dia punya keterampilan teknis. Itu mudah. Misalnya hari ini nggak mudah mau wawancara ini kalau nggak punya keterampilan. Iya, benar sekali. Ada mobil rusak, ada motor rusak. Kalau nggak punya keterampilan itu berkeringat, dia payah dorong. Jadi hidup dengan keterampilan mudah. Hidup dengan seni indah. Maka budaya bangsa Indonesia itu kita perkenalkan kepada dunia. Seni-seni kita yang ada supaya keindahan Indonesia ini nampak kepada negara luar. Kemudian hidup dengan cinta bergairah. Maka kalau mereka cinta tanah air, mereka bergairah untuk membela tanah air ini supaya tidak dijajah oleh bangsa lain. Oke, baik. Kemudian kita selanjutnya, Pak, ya, tantangan terbesar yang dihadapi generasi milenial dalam mengisi kemerdekaan ini bagaimana, Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya, tantangan terbesarnya? Nah, tentu tantangan terbesar sekarang mereka anak-anak kita tidak lagi ada toleransi sesama mereka. Ya, bagaimana dulu kita bersatu, satu Indonesia. Kalau sekarang ini ada 6 agama. Iya. Satu agama ada 4 mazhab. Iya, benar. Satu mazhab bermacam-macam pengamalan. Iya. Bermacam-macam pengamalan, macam-macam pula keikhlasan. Nah, tentu di zaman sekarang ini bagaimana hidup sesama, toleransi, saling menghormati dan saling berbagi. Kalau tidak, kita akan dipecah belah oleh bangsa lain. Satu kelompok dengan kelompok lain dipecah belah. Satu ras, satu suku, yang lain akan dipecah belah, akan diadu domba. Nah, maka ini kepada anak-anak kita, tolonglah belajar dengan baik. Mari kita bersatu, mari kita saling mengenal. Dan buatlah pengabdian ke masyarakat.
Nah, buat pengabdian ke masyarakat apa yang bisa kita buat? Misalnya bersih lingkungan, bersih masjid. Jadi mereka tahu lingkungan mereka. Baik Pak. Masya Allah sekali ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak, sejauh mana peran generasi milenial dalam menjaga dan melestarikan budaya serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini? Ya, kalau budaya lain daerah tentu lain budayanya. Ya. Kita Aceh, budaya kita identik dengan Islam. Ya. Nah, kalaupun misalnya ada tari saman, rapai geleng, atau tari apa namanya yang menyambut tamu, ranup lampuan. Ya. Nah, semua itu ada mengandung unsur-unsur agama. Tari ranup lampuan itu kan pemulia jame. Nah, kemudian juga saman itu ada syair-syair. Kemudian rapai geleng itu ada selawatan, ada kisah-kisah yang heroik. Nah, ini kita perkenalkan kepada generasi milenial, kepada anak-anak muda kita. Dan di balik itu semua, silakan dia taat kepada Allah, silakan dia memperbaiki akhlak dan perilakunya. Oke, baik Pak. Sudah jauh sekali pembahasan kita ya Pak ya. Iya. Untuk terakhir kali Pak, mohon pesan saran apa saja untuk generasi muda khususnya di Aceh ini Pak. Ya, anak-anakku sekalian, generasi muda milenial, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ya, isilah kegiatan menyambut HUT RI ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mencerdaskan anak bangsa, yang mendidik, dan teruslah gali pengetahuan serta bersikap dan berbudaya Aceh yang santun, ramah, dan kita perkenalkan ke dunia. Dari Aceh untuk Indonesia dan untuk dunia. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk motivasinya juga dan saran untuk anak muda Aceh. Jadi baik, sudah sejauh ini kita berjalan, maka pesan juga untuk semua generasi muda, baik buruknya negara itu tergantung dengan pemudanya. Maka mari sama-sama kita memperbaiki diri dan mencintai tanah air Indonesia ini. Baik Pak, terima kasih. Bapak. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.